kita Indonesia, cintailah rupiah, karena kita Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Bank Indonesia. Ada Pak Daniel Agus Prasetyo selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, dan ada Pak Aris Chandra Wijaya selaku Kepala Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah. Menarik sekali, kok tiba-tiba sekarang semua langsung kita berbicara tentang rupiah. Ada apa? Ada urgensi apa ya kalau boleh tahu Pak? Pak Daniel, ini kesannya semua pada berlomba-lomba untuk menggerakkan cinta rupiah, semangat untuk sama-sama kita betul-betul masuk kepada penggalangan cinta rupiah ini. Saya boleh tahu ada apa Pak sebenarnya? Wah, sepertinya ini banget ya. Oh, seru sekali gitu ya Pak ya. Wah. Ya, selamat sore nih Pak Antoni. Sebenarnya terkait dengan mengapa tiba-tiba Bank Indonesia seakan-akan ini ya menggelorakan cinta, bangga, dan paham rupiah. Ya sebenarnya ini tidak tiba-tiba gitu Pak. Kita dari sejak lama sudah menggelorakan cinta rupiah sebenarnya waktu dulu ya. Bagaimana supaya masyarakat itu mengetahui, mengenal dengan rupiah itu seperti apa, supaya mereka tidak terkena kejahatan uang palsu gitu kan. Jadi sudah sejak lama kita menggelorakan ini Pak, cinta rupiah. Nah, tetapi kita memang ingin bahwa pemahaman terhadap rupiah itu utuh Pak. Jadi tidak hanya cinta, tetapi kita tambahkan juga dengan bangga, dan juga kita tambahkan juga dengan paham. Nah, sehingga pemahaman terhadap rupiah ini menjadi lebih utuh lah begitu Pak. Jadi kalau kita hanya mungkin cinta, kan ada cinta monyet gitu ya, cuma ya nembok-nembok sana sesaat saja, ya ada cinta sesaat saja. Nah, kita ingin bahwa masyarakat itu tidak hanya cinta, tapi benar-benar sayang gitu kan. Mereka sayang itu dari cinta, mereka juga kemudian bangga. Kalau mereka bangga, pasti mereka akan sayang dan paham juga. Dan mereka paham bagaimana menggunakan rupiah itu. Sehingga itu blended lah ke dalam jiwa raga masyarakat Indonesia. Gitu Pak sebenarnya urgensinya Pak. Di Twitter kami atau di sosial media kami Pak, ada yang bertanya. Ketika kita semua asik menggelorakan semangat cinta rupiah, ada kekhawatiran di belakang itu. Apakah karena sekarang nilai rupiah kita, nilai tukar rupiah kita merosot, lalu ada masuknya sekarang dengan Bitcoin atau serupanya lah Pak? Apa mungkin ada pengaruhnya seperti itu juga Pak? Boleh tahu? Tidak seperti itu ya Pak Antoni. Tidak karena kemudian ada ketakutan, wah nilai tukar rupiah kita melemah gitu. Karena nilai tukar rupiah melemah atau menguat itu, coba kalau sekarang kita lihat, sekarang posisi rupiah di 14.200-an ya. Nah, dan Bank Indonesia memang selalu hadir memastikan bahwa nilai rupiah itu stabil, karena itu adalah tugas Bank Indonesia. Jadi bukan karena hal tersebut, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukan juga karena munculnya Bitcoin segala macam ya. Karena memang kita sudah membentengi bahwa Bitcoin itu tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran ya. Karena ini semua karena ada undang-undangnya Pak. Ada Undang-Undang nomor 13 tahun 2007. Nomor 27 tahun 2011. Maaf, kebalik ini ya, suka kebalik-balik. Jadi memang menyebutkan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Jadi mau bertransaksi apapun harus pakai rupiah, begitu Pak. Jadi mengenai Bitcoin tidak ada masalah sebenarnya, karena kita sudah bentengi ya. Tetapi itu memang perlu kesadaran saja dari masyarakat bahwa kalau memang tidak
gelorakan gitu ya, semangatnya itu untuk mencintai rupiah, menyayangi rupiah, ya suatu saat ya bisa saja gitu kan mereka, ya jangankan Bitcoin Pak, mungkin dolar gitu kan, apalagi di perbatasan ya, mereka karena tidak terpapar oleh rupiah, mereka tidak bangga untuk menggunakan rupiah, mereka lebih suka misalnya menggunakan mata uang asing. Nah ini bisa saja itu akhirnya kita pernah kehilangan daerah Pak, pernah kehilangan pulau gitu gara-gara tidak menggunakan rupiah di situ. Luar biasa Pak. Pak Daniel, saya sekarang jadi paham kenapa ada tagline baru Bank Indonesia, cinta, bangga, paham rupiah. Sebenarnya ini apa urgensinya sih Pak? Ya tadi saya sudah katakan ya. Ini hanya penegasan aja Pak. Ya, penegasan bahwa gini, kita hidup dari berbagai daerah ya, hidup di berbagai pulau, punya suku yang berbeda-beda, etnis yang berbeda-beda. Apalagi besok Pak, tanggal 28 itu, Bapak tahu hari apa? Hari Sumpah Pemuda. Hari Pemuda. Di situ digelorakan bahwa satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Nah, uang rupiah ini merupakan juga alat nomor satu Pak. Sehingga yang tadi di banyak pulau ya, mereka mungkin bahasanya berbeda-beda, apalagi di Nusa Tenggara Timur ini 1192 pulau, 69 bahasa, kemudian ada 16 etnis khas daerah gitu ya. Itu kalau mereka tidak, mungkin mereka menggunakan bahasa yang berbeda-beda, tetapi kalau menggunakan satu uang rupiah yang mereka gunakan untuk transaksi, mereka bisa bertransaksi, mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi. Jadi memang kita harus fokuskan bahwa masyarakat Indonesia gunakanlah rupiah. Dengan cara apa? Kita harus mencintai, kita harus bangga, dan juga harus paham bagaimana menggunakan rupiah. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya mereka bisa mencintai rupiah, bangga terhadap rupiah, lalu paham terhadap rupiah Pak? Nah itu berarti tadi visinya ya, pengen tujuannya supaya mereka itu kita perlu jalannya, begitu ya. Caranya dengan salah satunya besok kita akan melaunching Gema Edukasi Beta Sayang Rupiah. Wah, salah satunya ya, itu Gema Edukasi, berarti memang edukasi yang kita lakukan di Nusa Tenggara Timur ya. Ini karena kita di Nusa Tenggara Timur, maka kami membuat suatu event yang bisa mengelaborasi berbagai edukasi gitu kepada masyarakat, tentu saja dengan segmentasinya tertentu, sehingga tadi masyarakat bisa tahu, oh cinta itu seperti apa gitu ya. Berarti mereka bisa mengenali uang rupiah, ciri-cirinya gitu kan. Kalau cinta itu kan dia harus mengenali nih Pak, mengenali oh warnanya apa gitu ya. Kemudian kalau dia itu bangga, dia bangga itu digunakan sebagai apa ini? Tiba bangga bahwa uang rupiah ini sebagai simbol kedaulatan gitu. Nah kalau di rupiah itu ada pahlawan-pahlawan, itu adalah salah satu bentuk juga Pak, bagaimana kita menghargai pahlawan-pahlawan kita gitu ya. Jadi kalau kita pun sebagai orang Indonesia, masyarakat Indonesia tentu saja menghargai pahlawan yang sudah memerdekakan Indonesia ini. Ya kita juga harus, oh ada gambar rupiah, kita ada gambar pahlawan di rupiah, kita juga harus menghargainya gitu, bangga dengan itu. Dan yang ketiga kita paham Pak, bagaimana menggunakan uang rupiah itu dengan tepat, bagaimana berbelanja gitu ya, karena nanti ini hubungannya lebih ini lagi Pak, expert lagi nih, karena lebih ke arah ekonomi nanti. Karena kalau misalnya orang punya uang gitu ya, rupiah, dia tidak bijak menggunakannya, itu bisa berdampak pada inflasi misalnya Pak. Ya, betul. Kemudian dia misalnya punya uang tetapi dia tidak bijak untuk berinvestasi, malah bisa hilang investasinya, malah tidak sejahtera jadinya. Atau dia beli barang-barang impor terus Pak, wah tidak mendukung produk lokal, bisa berbahaya ya Pak. Nah, hal-hal itulah yang kemudian kita akan sampaikan kepada masyarakat semua gitu.
Apakah ada cara lain, Pak, yang lebih simpel untuk bisa dijelaskan atau disampaikan kepada masyarakat bagaimana sehingga mereka bisa lebih mencintai, bangga, dan paham terhadap rupiah ini, Pak? Apa ada cara lebih simpel? Simpelnya ikuti aja tagline-nya, Pak. Ada tagline-nya itu kan tadi ada cinta, bangga, paham. Cinta sendiri ada 3 tagline. Ada tiga hal yang perlu dilakukan di cinta, ada 3 hal yang perlu dilakukan di bangga, ada 3 hal yang perlu dilakukan di paham. Nah, nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut nanti Mas Aris. Mas Aris langsung saja lah menjelaskan lebih panjang. Saya pikir bisa lebih mengelaborasinya biar lebih detail, Mas. Karena apa yang tadi disampaikan oleh Pak Daniel, saya pikir hal yang cukup menyentuh kita semua sebagai warga negara Indonesia maupun warga bumi Flobamora. Rasa kecintaan kita terhadap rupiah luar biasa, sehingga tadi penyampaian Pak Aris bahwa Pak Daniel bahwa kita perlu menggelorakan itu. Kira-kira bisa dielaborasikan seperti apa, Pak? Ya, jadi seperti disampaikan oleh Pak Daniel, sebelumnya kita itu hanya kalau kita mengadakan sosialisasi, Bank Indonesia hanya 3D, dilihat diraba di terawang, atau 5J, jangan dilipat, jangan di staples, jangan diremas, jangan rusak gitu ya. Nah, sekarang kita ada yang baru tadi disampaikan 5, selain 2 tagline tadi ada cinta, bangga, dan paham. Cinta tadi mengenali, merawat, menjaga. Kemudian untuk bangga sebagai simbol kedaulatan negara, bangga sebagai alat pemersatu bangsa, dan terakhir sebagai alat pembayaran yang sah. Dan paham bertransaksi, hemat. Nah, kita menaikkan level dari edukasi ini, Pak. Dan kita mengedukasi tidak hanya pada pelajar atau segmen-segmen tertentu. Sekarang kita edukasi ke semua segmen, Pak. Mulai komunitas ibu-ibu, ya kan, pemuka agama, pelajar sudah pasti gitu ya. Dan ke segmen lainnya, Pak. Jadi tidak tersegmented, tapi kita luas, Pak. Jadi kita mengharapkan edukasi ini dapat lebih, kembali ke tagline tadi, mencintai rupiah, bangga dengan menggunakan rupiah, dan paham bagaimana cara penggunaannya. Nah, oleh karena itu, pada bulan Oktober ini kami mengadakan Gebiar NTT, Pak. Gema Beta Sayang Rupiah NTT. Nah, kenapa kita mengadakan Gebiar NTT ini? Untuk mengakselerasi pemahaman masyarakat NTT terhadap cinta, bangga, dan paham rupiah. Gitu, Pak. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi.